Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa waktu lewat. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan April, di mana Tuhan telah membawa kita dari bulan demi bulan, waktu demi waktu yang kita lalui. Kita percaya Tuhan yang setia menuntun kita sepanjang tahun ini dan seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mata hati kami tertuju padamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita, Engkaulah penghiburan bagi kami. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun berikan kejelasan, pengurapan, kuasa dari Maha Tinggi, turun atas hamba-Mu, maupun setiap yang mendengarkan firman Tuhan, Injil, keselamatan, kami percaya setiap jiwa-jiwa diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam pengenalan kami akan Tuhan, semakin Tuhan tambahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri awan, di mana ada di bulan Maret dan juga di bulan April, di penutupan di seri ini, kita akan lihat dari 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, dan perihal transfigurasi Yesus. Jadi transfigurasi Yesus di dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mereka tuliskan adalah Yesus dimuliakan. Ya, transfiguration dalam bahasa Inggrisnya di mana Yesus dimuliakan, ada perubahan di mana wujud bentuk Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah, dia mengambil rupa seorang manusia, yaitu seorang hamba, dan dia menjelma sebagai manusia. Dia 100% Allah, dia tetap Allah, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Dan di sini adalah konteks sebelum Yesus disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Jadi apa yang terjadi ini, transfigurasi, di mana murid-muridnya menyaksikan Yesus yang dimuliakan, yaitu perubahan wujud yang sungguh penuh kemuliaan. Kita akan belajar dari tiga kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Kita buka dulu di ayat kunci, ayat kunci. Mari kita buka di Matius 17 ayat yang kelima. Ini sebagai ayat kunci. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang sedang menaungi mereka. Ya, di sini konteksnya di mana mereka penampakannya adalah Yesus, dia ada di sampingnya ada Elia dan Musa. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sekali lagi ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus datang ke dunia menjelma sebagai manusia, yang bayi, yang mungil, yang lemah, yang butuh bantuan. Namun semakin dia bertumbuh, semakin dia berkembang, maupun dalam secara fisik dan di dalam perjalanan dia melakukan kehendak Bapanya. Karena itulah dia diutus ke bumi. Dan dalam perjalanan itu sampai nanti puncaknya, yaitu penyaliban Yesus dan kebangkitan yang membangkitkan dia. Roh kebangkitan itu Allah yang membangkitkannya, menyatakan bahwa dialah Tuhan, dialah Mesias, dialah yang patut disembah, dan dialah anak yang dikasihi. Jadi dikatakan bahwa dia anak Allah, anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Dia yang sulung di antara kita semua. Kita murid-muridnya, kita miliknya, dan kita sadari bahwa Yesus telah memberikan contoh teladan hidup yang dipersembahkan, sepenuhnya melakukan kehendak Bapa, walaupun selama di muka bumi, sekalipun hanya 33 tahun setengah, begitu singkat, namun kehidupannya
penuh, yaitu untuk melakukan kehendak Bapaknya. Sampai dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita sadari bahwa Yesus datang yaitu membawa kerajaan Allah. Yaitu Injil kerajaan surga, Injil keselamatan. Di dalam nama Yesus tidak ada nama lain di kolong langit yang memberi keselamatan. Dan Yesus satu-satunya, dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui Yesus. Kita lihat mulai dari ayat 1. Yesus dimuliakan di atas gunung transfigurasi Yesus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Yesus di mana ada 12 murid, tapi ada 3 murid yang sering Yesus bawa, yaitu inner circle-nya. Kehidupan kita juga ada begitu luas, mungkin pertemanan kita atau hubungan kita dengan berbagai kalangan yang ada. Tapi ada hanya beberapa yang memang Tuhan tempatkan supaya di dalam inner circle ini kita bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Di ayat 2, lalu Yesus berubah rupa. Berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Sungguh indah transfigurasi ini, kemuliaan dinyatakan itu tidak bisa dilukiskan, diucapkan dalam bentuk kata-kata, sekalipun hanya dituliskan dimuliakan ataupun transfigurasi, tapi kita hanya mendapat percikan yang secerca dalam sedikit pengertian tentang kemuliaan yang dinyatakan. Untuk itu dalam pengenalan kita akan Tuhan, kemuliaan Tuhan sulit diceritakan dalam bentuk kata-kata kita yang terbatas. Dan segala sesuatu yang di dunia yang terbatas ini dapat mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Di mana Yesus dimuliakan. Di mana transfigurasi yang ada, yaitu terjadi sebuah wujud dan yang nyata. Dia bersinar, putih bersinar, pakaiannya putih bersinar, wajahnya bercahaya seperti matahari. Ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, kita sadari bahwa Musa dan Elia adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pada zamannya dan memberi dampak sampai saat ini, dan kisah maupun perjalanan kesaksian kehidupannya terus menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita dalam mengenal Tuhan kita maupun wajah dengan wajah dalam perjalanan menjadi hambanya, menjadi kepanjangan tangan, kaki, dan juga suara Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa tampaklah Musa dan Elia, 2 hamba Tuhan ini. Kata Petrus kepada Yesus, Petrus salah satu dari 3 orang murid, yang berkata pada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Secara pernyataan Petrus kita kenali, Petrus cepat ceplos, dan apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, dan tidak disaring dan tidak direnungkan lebih banyak, vokal dan spontanitas yang kuat. Ada tentu kelebihannya, tentu juga itu ada sebuah kelemahannya juga. Dan dia tidak tahu apa yang dia ucapkan itu. Dan sepertinya punya maksud yang baik untuk mendirikan tempat, ya, untuk memberikan sebuah tempat untuk 1 buat Yesus, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Tapi sesungguhnya bukan itu yang Yesus kehendaki. Nah, di dalam perjalanan inilah Petrus diajarkan, dia melihat transfigurasi Yesus dalam percakapan dengan Musa dan Elia, dan Petrus yang naif, yang mungkin cepat untuk bereaksi dan sebagainya. Dan dalam sisi baiknya dia cukup dikatakan sangat proaktif dan spontanitasnya tinggi. Namun di saat yang sama dia juga kelemahannya, dia tidak tahu persis apa yang dia ucapkan dampaknya. Di ayat yang ke-5 yang tadi, dan tiba-tiba sedang berkata-kata turunlah awan
yang terang menangi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku kasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Begitu banyak pengajaran yang ada di sekitar kita. Kembali lagi, back to the Bible. Yesus adalah pusat, Yesus adalah dasar yang teguh, tidak ada nama lain. Yesus, Yesus, Yesus. Dia adalah Tuhan atas hidup kita. He's our master. Kita adalah hamba-hambanya. Perkenanan di mana Bapa kepada anak, ya anaknya, yaitu Yesus putranya yang tunggal, yang menjelma sebagai manusia ini, dan Bapa yang memuliakan dia. Ketika nanti dia juga mati di kayu salib dan dia dibangkitkan, dan hari ke-40 di mana mereka menanti-nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh kebenaran yang dicurahkan bagi setiap murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksinya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat 6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ya, karena reaksi dari semua yang ada tentu tidak semudah biasa-biasa. Karena ini belum pernah mereka alami. Sesuatu yang belum pernah mereka alami, mereka terheran-heran, dan kemuliaan Tuhan yang nampak dalam diri Yesus. Karena Yesus dimuliakan. Ini semua adalah persiapan rangka dalam persiapan Yesus mati di kayu salib. Karena dari berikutnya sebelumnya itu menceritakan tentang pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya dan syarat-syarat mengikut dia. Kita mengikut Yesus bukan hanya sekedar lip service, tapi kehidupan kita benar-benar kita melangkah untuk menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus setiap hari. Ayat yang ke-6, mendengar itu tersungguhlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka, sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Reaksi manusia seringkali apa-apa takut kehilangan ini, takut itu, dan banyak hal yang berlebihan dan juga menguburkan imannya. Lawan dari iman adalah takut. Orang yang takut tidak beriman, orang beriman tidak takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Yang tadinya mereka melihat ada Musa, ada Elia, dan kita tahu Musa adalah hamba yang Tuhan pakai dengan dahsyat, membawa umat Tuhan keluar dari Mesir, maupun melewati laut Teberau, mukjizat demi mukjizat, dan mereka melewati padang gurun, dan dalam perjalanan tentu ada proses yang mereka lewati. Bahkan itu adalah bagian dari peringatan akan sejarah Israel. Bagi kita itu sangat berarti, menjadi peringatan buat kita juga. Dan Elia adalah hamba nabi yang luar biasa, dipakai Tuhan di musim kering maupun Tuhan pemeliharaan Tuhan sempurna, dan juga curahkan hujan ya setelah tahun kekeringan yang begitu dahsyat di Israel, di mana Tuhan nyatakan mukjizat, menyatakan kuasanya, bahwa dia Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Di ayat yang ke-8, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Di tengah semua boleh berlalu, tapi pandanglah pada Yesus. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya padanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Karena pengertian mereka Elia, yaitu Nabi Elia, dan ternyata yang Yesus maksudkan yaitu Yohanes Pembaptis yang membuka jalan sebelum Yesus lahir. Ya. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ya. Dan aku berkata padamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Setiap orang yang memelakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa, di dalam perjalanan imannya, dia melalui tantangan demi tantangan yang mungkin saja secara daging itu menderita. Ya, mungkin tekanan himpitan yang ada.
sepertinya sulit untuk bisa menatap hari esok. Namun ada kekuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup orang yang bergantung pada Dia, merendahkan hati, mempercaya bahwa ini adalah bait suci, bait Roh Kudus yang berkarya, bekerja sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk itu kita sadari bahwa transfigurasi Yesus ini sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa Yesus menyampaikan sebuah cuplikan tentang kemuliaannya yang dia terima dari Allah Bapa. Untuk itu kehidupan kita selalu harus senantiasa berjaga-jaga, doa dan berjaga-jaga dan waspada akan ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita harus berani untuk menolaknya dan biar sepenuhnya kita dipimpin Roh Kudus dalam seluruh kebenaran. Kita lihat di 2 perikop secara cepat, ya. Di Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9. Ini perikop tentang transfigurasi dari sisi Markus, di mana murid-muridnya mempunyai keunikan masing-masing sebagai penulis yang Tuhan percayakan dan ilham Roh Kudus mereka menuliskan. Ayat pasal 9 ayat 2. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes bersama-sama mereka yang naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ketika kita membaca 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari sisi-sisi penulis yang berbeda-beda, kita semakin diperkaya. Saya mendorong saudara dalam membaca perikop tentang perumpamaan ini, kita cari di kitab Injil yang lainnya, yang mendukung, yang melengkapi bagian sisi yang tidak ada di satu Injil, ada di Injil yang penulis Injil yang lain, maksudnya penulis yang lain, ya. Jadi untuk itu akan memperkaya di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di ayat yang ketiga, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti ini. Itu. Maka nampaklah pada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Semua ini adalah pemikiran yang dikatakan ya sangat wajar dan sangat baik, tapi belum tentu itu yang Tuhan mau, yang belum tentu itu yang Tuhan kehendaki. Ayat 6, ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Itulah kondisi orang yang ketakutan, panik dan sebagainya. Apa yang mereka melihat, mereka tidak bisa memprosesnya. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita yaitu satu suara, yaitu Yesus Kristus, yaitu suara kehidupan, suara kebenaran yang memerdekakan kita. Biar kita pandang Yesus, ikuti Yesus, dan sungguh-sungguh melakukan perintahnya. Ayat 8, dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka supaya mereka jangan menceritakan pada seorang pun yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Setiap pesan perintah yang Yesus katakan mempunyai dampak arti yang dalam. Jadi untuk itu kita dengar-dengaran, sekalipun kita belum mengerti, tapi ketaatan kita akan membawa kita kepada destiny kita, rencana tujuan Allah dalam hidup kita. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Tidak ada sebuah konsep tentang kebangkitan. Ya. Hanya Kristus yang menyingkapkan, maka seseorang dapat mengertinya. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata padamu, memang Elia sudah datang,
dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis dalam perjalanan dia tidak kompromi, tidak toleransi, bahkan di mana raja maupun kisah di mana Raja Herodes, ya, pemerintahnya ada pada zaman itu, melakukan sesuatu yang tidak benar, dan Yohanes Pembaptis mempunyai keberanian ilahi untuk menegur, menasihati bahwa itu tidak benar, dan dia menerima ancaman dan bahkan dia kepalanya dipenggal. Jadi apa yang dia alami itu adalah sebuah harga yang harus dibayar bagi orang-orang yang mau rela melakukan kehendak Bapa. Bukan mati konyol, tetapi mati melakukan apa yang Tuhan kehendaki, terus teguh pegang pada kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau sudah waktunya Tuhan memanggil, Tuhan akan memanggil. Dan kita lihat juga yaitu di Injil dari Lukas. Dari sisi Injil Lukas, kita lihat Yesus dimuliakan di atas gunung di Lukas pasal yang ke-9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya, maka ada bukit doa. Kita pergi ke tempat yang jauh dari rumah kita untuk bisa pergi berdoa, dikhususkan yang lebih kusuk selama beberapa hari. Mungkin kita ambil puasa dan sebagainya. Saya mendorong saudara di bukit doa manapun yang saudara ketahui di kota mana. Di situ saudara bisa melangkah untuk mengambil waktu, menyisihkan waktu mungkin berapa bulan sekali, ya, dan minimal ya sekali dalam setahun bisa kita sisihkan waktu untuk mencari Tuhan lebih lagi dalam berdoa, bahkan berpuasa di tempat berdoa, bukit doa. Mungkin secara hawa juga lebih sejuk dan juga tidak ada aktivitas-aktivitas yang menyibukkan kita kecuali kita mendekatkan diri pada Tuhan. Di ayat yang ke-29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Inilah transfigurasi Yesus. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi kematian Yesus sudah disampaikan berulang-ulang, namun sayangnya ketika Yesus mati di kayu salib dan murid-murid tidak ingat perkataan Yesus pada hari ketika dia akan bangkit. Bahkan ironisnya adalah orang-orang ahli Taurat, Farisi, mereka ingat perkataan Yesus dan bertemu dengan Pilatus menyampaikan isi hati mereka supaya jangan sampai murid-murid yang mencuri jenazah atau tubuh Yesus dan mengatakan bahwa dia bangkit, dan ahli Taurat dan ahli Farisi ingat perkataan itu. Untuk itu dia minta supaya ada pengawalan dan juga batu yang begitu kuat untuk menutupi kubur Yesus, dan ternyata semua itu tidak bisa menghalangi Yesus bangkit. Sungguh besar, sungguh dahsyat Allah kita. Ayat yang ke-32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Jadi tadi Yesus berdoa, ada 3 orang, dan Petrus dan teman-temannya tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan dari pembacaan Matius, Markus, Lukas dalam perikop kisah yang ada, itu memperkaya kita dari sisi yang berbeda-beda yang melengkapi satu dengan yang lain. Di sini dinyatakan bahwa mereka ternyata tertidur. Di ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata padanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah
suara dan dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Maka hadirat Tuhan, di mana sungguh nyata, sungguh kuat yang dirasakan, ya, di mana ada pernyataan bahwa inilah anakku, yaitu Yesus yang kukasihi, yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, kita tidak ada pimpinan yang lebih tinggi lagi, yaitu kecuali Yesus, pimpinan kita atas hidup kita, keluarga kita, bangsa kita, kota kita. Kita mendeklarasikan, kita berserukan nama Yesus. Di ayat yang ke-36, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya pada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ya, Tuhan yang memberkati dalam perjalanan rohani kita dalam melihat kemuliaan Tuhan, Yesus transfigurasi yang terjadi sebelum Yesus mati di kayu salib, dalam jalan salib dan sebagainya. Dan kemuliaan itu adalah percikan, persiapan maupun juga cuplikan untuk kemuliaan yang lebih dan lebih lagi, di mana kedatangan Yesus juga setelah dia bangkit, di mana dia berjanji bahwa dia akan datang kembali bagi mempelai-mempelai yang bijak, yang penuh senantiasa dengan siap dan selalu dipenuhi dengan minyak. Ya, mari kita berdoa. Bapa, materaikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga perjalanan kami ingin melihat kemuliaan-Mu. Bila Tuhan nyatakan bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang berkenan kepadamu, maupun dalam setiap pergumulan umat-Mu, pekerjaan, maupun Tuhan buka jalan, terobosan bagi usaha, keuangan, Tuhan menyediakan, kesehatan Tuhan menyembuhkan, oleh bilur-bilur-Mu yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, tidak ada mustahil bagimu. Berkati bangsa negara Indonesia, pemerintahan yang saat ini maupun pemerintahan yang akan menggantikan periode berikutnya dalam masa-masa transisi ini, Tuhan menyertai. Berkati Bapa gereja-gereja Tuhan, satukan dengan tali kasih-Mu hamba-hamba Tuhan melayani dimanapun berada, mempersiapkan jemaat yang dewasa rohani, yang takut akan Tuhan, hidup kudus dan tak bercacat. Dalam nama Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, amin.